dengan korban. Kalau nanti ambil desa-desa mana berarti ada pendampingnya kan. Nah nanti penggunaan korban berarti koordinasikan dengan pendampingnya. Si ibu ini kondisinya gini, gitu kan. Itu untuk agar tidak terjadi kegaduhan. Soalnya itu juga ada yang waktu di pembakaran ada yang nanyain kayak gitu, apa kita menjadi penentu atau tidak? Ternyata bukan. Kita itu hanya sifatnya laporin, konsultasi ke propam. Nah tetap yang jadi orang ini lolos atau enggak atau aktif non aktifnya ya tetap di kebijakan di satu di propam. Oh iya. Ya jadi itu yang kami harapkan ya. Teman-teman sesuai namanya pejuang muda, ini adalah tahap awal bagaimana belajar di masyarakat. Tambahan kalau yang sudah KKN berarti KKN-nya 2 kali gitu ya. Yang belum KKN ini pra KKN gitu kan. Yang sedang KKN berarti ini lanjutin yang sedang dilanjutkan di KKN. Itu saja barangkali dari saya. Nanti mungkin yang lain akan menyampaikan ya, Pak Agus, mungkin teman-teman dan teman-teman di birokrasi mau nggak mau suka ada, kalau di situ juga ada kan, ada koordinator gitu kan. Walaupun kita tidak mengatakan itu bos ya, tapi itu mau nggak mau karena kita lapor namanya itu kan bos. Dalam struktur di sini memang kita kemitraan ya, tapi jangan kaget kalau sewaktu-waktu ya, waktu-waktu mungkin nanti ada yang menganggap teman-teman tidak semitra, artinya mungkin ada kan karakternya beda-beda ya, ada pendamping juga mudah kamu sudah orang kuliah gitu kan, berarti bisa jadi dianggap adik ya, dianggap mungkin seolah-olah bawahan. Jangan kaget, kita kerjasama aja ya, jangan merasa rendah gitu ya. Terus juga karena saya kan tugasan oleh medsos, Risma, wah, saya lapor aja ke Risma. Ini pendamping ini juga dimarahin, korban ini juga dimarahin. Risma. Juga jangan ada pikiran semacam itu ya. Kita sama-sama saja, kemitraan, teman-teman. Kalau ada apa-apa bisa mungkin ke saya ya. Tidak Pak kasih ya. Yang rekam ya. Nanti silakan kenalan. Saya punya kenalan ya. Belum kenalan. Punya TV nggak? Oh, karena nonton. Saya suka ada Di tahu. Tidak kan? Tidak. Ada saya ini ikatan cincin. Nama saya Ipa ya. Saya Ipa, panggilannya Pak Ipa. Kalau dipanggil A, Ipa. Udah. Saya kebetulan ya sampai saat ini di bidang perlindungan dan jaminan sosial, di mana program keluarga harapan itu masuk di wilayah tugas pokok saya. Kalau saya melihat yang beri pembekalan tentang DTKS sebenarnya bukan ada di saya DTKS, adanya di bidang FM di kami. Ada seksi data di situ. Ada seksi data khusus itu DTKS. Kalau tadi apa Signa? Sadis. Kalau di kami SIKNZ, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Sadis sama dengan sistem aplikasi generasi Indonesia sejahtera. Itu lah Pak. Kira-kira gitu Pak. Macam-macam banyak itunya aplikasinya. Nah, jadi teman-teman kreatif nama aplikasi. Bikin mulut bagus juga agar mahasiswa juga. Masih kan biasa dengan aplikasi ya. Punya aplikasi macam-macam kan. Tapi
tutup ya. Itu saja teman-teman ya, terima kasih. Nanti silakan komunikasi dengan para korban. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menuju malam, menuju maghrib. Nama saya Gus Rifki. Kebetulan korban satu karena di kita ada 3. Satu itu saya pegang 11 kecamatan, 11 kecamatan Subang Selatan. Dan kemudian Cijambe ke sana, kemudian Pamanukan, Tamakdahan, Subang itu rekanan dari saya sendiri. Nah, ya memang sampai saat ini ketika adanya pejuang muda ini, saya juga masih bertanya, apalagi sekarang lebih mengerucut ke adanya 10 orang di Subang itu. Nah, apakah pembagiannya seperti apa? Dan di kita kan ada 30 kecamatan. Jadi tadi dari Jumit ini tupoksi dari Korkam sendiri itu memang tidak harus mendampingi setiap hari, Pak. Jadi kita hanya lebih ke misalkan ada salah seorang dari teman-teman pejuang muda ini ke kecamatan tertentu atau desa tertentu yang memang si kepala desa atau camatnya yang susah dikoordinasikan. Nanti kita yang istilahnya punten turun tangan gitu, karena memang sudah dekat dengan mereka gitu kan. Nah nanti itu fungsinya. Nah makanya tadi betul kata Pak Alifa atau Pak Kasih, ini pembagiannya seperti apa dari teman-teman yang 10 orang ini, karena nanti bila wilayah binaan gitu, wilayah binaan, oh ini kalau ini ke sini misalkan Binong ini ke Pak Basuni atau ke sana Belandakan ke Pak Basuni. Nanti kalau yang selatan, bagian selatan siapa nanti koordinasi dengan saya sendiri. Nah itu yang harus dibagi istilahnya dari sekarang gitu. Nah kemudian tadi walaupun intinya 2 hal ketika kita turun di masyarakat dalam hal ini perpal menurut saya. 1, jangan menjanjikan dari teman-teman. Yang kedua itu jangan menyudutkan salah satu pihak, baik dari RT, RW, desa atau manapun. Nah itu 2 itu. Karena tadi walaupun kita bukan sebagai penentu kebijakan, tapi ketika nanti ada salah satu KPM yang sudah kita datangi terus tidak cair, itu tetap ke kita, ke teman-teman ini, itu pasti. Karena yang pernah kita lakukan juga seperti PDSE yang kita lakukan dari teman-teman pendamping sama seperti itu juga. Wah bawa karena kemarin dipoto IMA terus didatangkan ke pendamping bilang jadi cair. Itu sudah lumrah, walaupun kenyataannya memang kita bukan sebagai penentu. Jadi itu yang harus sama teman-teman ingat. 1, jangan menjanjikan. Misalkan ada apa bantuan apa segala macam, tidak. Kemudian yang kedua, jangan menyudutkan salah satu pihak. Misalkan RT data ini langsung ya, memang teman-teman kan langsung data dari Pusdatin kan. Misalkan data itu ada 1000, masing-masing 100 misalkan, atau masing-masing 1000 yang harus diselesaikan oleh teman-teman. Nah itu selanjutnya next, silakan kebijakan atau penentu kebijakannya dari Pusdatin. Tapi tetap ini kan kita datang ke masyarakat, apalagi door to door, itu tetap kita yang dianggap mereka sebagai penentu, karena kita yang mengirimkan foto apa segala macam. Tapi jangan takut dalam hal itu, karena memang apabila dua hal itu yang teman-teman lakukan tidak menjanjikan atau tidak menjanjikan itu, insya Allah dengan kita datang sebagai yang baik-baik di masyarakat seperti itu. Kemudian tadi yang harus cepat dilakukan itu pembagian tugas, karena nanti kita akan mapping teman-teman dengan ini koordinasinya, walaupun memang koordinasi boleh dengan siapa aja, tapi yang lebih pasnya gitu, ini langsung dengan Korcam yang misalkan ini berada di kecamatan tersebut gitu. Misalkan di yang jauh, apalagi misalkan untuk Patok Besi yang sebelah sana Cikaung segala macam, atau ke atas yang Tanjung Siang ujungnya, itu tetap harus segera di mapping. Ini satu orang misalkan pegang 2 kecamatan misalkan, berarti kan 20 atau 3 kecamatan, berarti pas tuh 30 kecamatan. Jadi tinggal lihat dari data tersebut, misalkan mappingan datanya, kalau misalkan dibagi 3 ini terlalu jomplang nih, misalkan siapa, jadi perempuan terlalu jomplang, terlalu besar ketika 3 kecamatan, jadi harus dibagi serata mungkin, karena kan kolektif kerja tim kan, gitu. Intinya kan gitu. Jadi sebisa mungkin mappingnya seadil mungkin, apalagi ada perempuan yang memang daerahnya kita jauh-jauh, yang harus teman-teman tahu kan, mungkin ada
orang Subang kita untuk Pusaka Jaya, Pusaka Negara gitu kesananya Pak. Bisnis awal ada campaign sosialnya itu kita kayak bikin podcast sama tokoh terkait di Subang, tapi buat kesejahteraan sosial gitu. Buat podcast, konten, layar-layar. Yang lain mungkin bisa nambahkan. Mungkin ada. Itu besarannya itu. Bisa menambahkan ada logbook Pak, jadi setiap hari itu kita harus mengisi Catatan harian. laporan harian. Misalkan sekarang bertemu dengan Didi Mas, ada fotonya, ada mapsnya, setelah itu ada di upload di YouTube, nanti dimasukin ke namanya Spada logbook itu. Terus misalkan ketemu kepala desa atau ketemu masyarakat itu juga dilaporkan. Terus nanti terkait data ya sama itu 20 KPM minimal, itu minimal, jadi kalau lebih boleh, tapi 20 juga kayaknya cukup untuk satu orang. Dan untuk project itu jadi berlomba Pak sistemnya, pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat. Misalkan apa nanti kita presentasi, dipilih dipilih 76 dari seluruh Indonesia dan seluruh pejuang muda. Dari 76 itu akan dibiayai pemerintah, selebihnya mungkin kita cari dana sendiri. Ya, kalau memang yang tidak dibiayai, tidak tahu proyeknya ke sponsorship, bisa menggunakan katanya sponsorship, CSR. Nah itu dikembalikan lagi ke lapangan. Data saing proyeknya nanti apa? Bebas. Bebas Di lapangan. di lapangan. Terus di Udah ya. garis besar. Juga ada. Ada. Semester 5 sampai 7 berarti semua sudah KKN. Sudah KKN. Ada yang belum? Belum. Yang paling minimal itu belum ya? Iya. Yang semester 5 belum ya? Iya. Kalau STKS bukan KKN, praktikum 1, 2, 3 biasanya. Sudah praktikum berapa? Belum Pak, baru semester 6, tapi emang kadang suka ada tugas ke lapangan, tapi belum praktik. Yang sudah KKN. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Sudah. Sudah ya? Nah yang sudah aja nih, kemudian jangan mudah terus. Iya. Hati-hati, jangan. Hujan. Masih belum studi bapak. Belum level A ya? Kalau hujan. Hujan. Jadi Si hujan. Dan sudah KKN ya? Sudah. Yang kebayang aja kan kita belum ya, belum ini. Yang kebayang kira-kira mirip KKN enggak? Apa yang akan kita lakukan nih? Apa Iya. yang kamu udah melakukan sekarang nih? Mirip. Hah? Mirip. Mirip ya? Iya. Jadi, tapi dibayar. kalau enak KKN dibayar. Tapi dibayar ini. Bayar kampus. Ya dendaman ya. Iya, ya. Jadi udah ada gambaran ya. Iya. Dia mirip-mirip KKN. Nah, terus teman-teman semua, saya juga baru tadi mendengar di Jom sedikit-sedikit gitu kan. Yang lainnya itu boleh bisa secara tertulis. Jadi nanti karena ada kewajiban sehari 20 KPM kan? Iya. Sehari ya? Nah, minimal. Hah? Minimal. Minimal. Minimal kan? Iya. Minimal 20 Iya. KPM. Verbal. Verbal gitu kan? Sudah pernah ngobrol teman-teman di antara ini 7 ini nih saya 20 mau sini kamu di sana belum dipetakan ya. Pernah ada dari Kemensos nyampaikan nanti kalian mau ada tugas individu nih verifikasi validasi ya, verifali KPM 20. Nanti terserah dinas kamu disuruhnya gimana, ada nggak bahasa-bahasa gitu?
itu belum ada Pak. Jadi pas di pembekalan itu hanya penggunaan aplikasinya saja. Bisa dengan Yang kami juga masih bingung. Dari teman-teman yang koordinator juga saya udah nanyain ke PC Jawa Barat, yang koordinator panitia dari Jawa Barat. Ada koordinatornya di Ya, Jawa Barat. ada. Koordinatornya teman yang apa? Sama Mas pejuang muda atau Bukan panitia. Panitia. Ya, Dinsos Provinsi Jawa Barat? bukan panitia di Kemensos. Jadi dia membawahi, kalau bisa wilayah satu kan, nah itu beberapa provinsi ternyata, bukan mendata Jawa Barat juga. Iya, iya. Ya. Kalau nanti ketemu dengan yang dari Kemensos dan dari seperti kalau bikin program jangan tergesa-gesa gitu ya. Iya. Tergesa-gesa akhir tahun gitu. Kagak berjuang nih. Ya, akhir tahun kan dan November. Iya. November itu kalau anggaran ditanya 15 Desember itu sudah boleh mengeluarkan anggaran, sudah tutup. Berarti ya sisa 45 hari pas ya, kalian semua. Tapi nggak apa-apa karena sudah diumumkan nanti teman-teman sudah disampaikan juga oleh yang pernah KKN ini mirip KKN. Karena mirip-mirip KKN, cuman sekarang sasarannya agak lebih jelas. Tugas individunya sudah jelas 20 minimal 20 KPM harus dipelajari. Kalau sebut 50 hari ya, 50 hari berarti satu orang 1.000. kalau kali 10 10.000. 10.000 ya, 10.000 kita KPM ada berapa? 60.000, berarti ada sebenarnya ya, sebenarnya yang mungkin nanti diverifikasi dan validasi. Saran saya, jadi karena juga ini ada tugas tambahan itu Korkam ya, tugas tambahan bukan honor tambahan ya. Dan biasa begitu, khusus biasa begitu. Jadi nanti koordinasi dengan baik ya. Terus di masyarakat, kalau sudah KKN, masyarakat itu bukan situasi yang diam. Masyarakat itu dinamis, ya. Dinamis. Walaupun ada yang dari matematik ya, itu dari matematik eksak. Lamun ayah 1.000 dikurangan 20 berarti 9 malah ayah 980. Tidak bisa begitu. Atau mungkin kalau nanti dalam PLI ada kriteria indikator sudah disampaikan, dikasih nggak indikator? Ada ya. Indikatornya 14 indikator misalnya. Karena ada berapa sekarang dikasihnya? Jadi sistemnya itu bukan verifali kayak penentu ini KPM masih layak atau tidak Pak. Sistem pertanyaannya itu lebih ke general kondisi si masyarakatnya itu. Apa si ibu masih punya pekerjaan atau tidak? Oh, Ya masih sifatnya laporan aja gitu, bukan ini kualitatif ya. benar-benar kualitatif. Kualitatif ya. Iya. Iya. Syukur kalau kualitatif. Ini kalau hari Soalnya mungkin kuantitatif. pertimbangan dari pusdatinya juga, kalau pertanyaannya lebih mengarah kayak penentu lolos atau tidak, nantinya kan di masyarakatnya Iya, itu itu yang saya dikhawatirkan. maksud. Jadi nanti koordinasikan karena tadi juga saya mendengar sepintas bukan berarti teman-teman itu mengulangi apa yang sudah dilakukan oleh pendamping. Ya. Jadi kalau pendamping kan sudah memverifikasi dari awal ketika dikasih ini calon KPM ya, calon KPM baru. Pendamping sudah memverifikasi, sudah datang ke desa, sudah segala macam.
Nah, jadi nanti kalau sudah ada hasilnya, sebelum mengambil kesimpulan ngobrol dulu gitu kan dengan korban. Anak Kosim, saya Korkab wilayah 3. Wilayah 3 itu wilayah paling timur Subang, mencakup Pusaka Jaya yang berbatasan dengan Indramayu, Pusaka Negara, kemudian Legon, kemudian Diponegara, Compreng, pokoknya wilayah timur sampai nanti mentok-mentoknya di Tanjung Siak. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman. Intinya kami harus mengatakan welcome to the jungle. Selamat datang di hutan belantara. Tapi saya tidak mau memberikan shock terapi atau apapun ke teman-teman. Enjoy aja lah, gitu kan. Nikmati, anggap ini sebagai pembelajaran, sebagai uji coba. Ya, karena saya meyakini betul bahwa di anal hayah di atas jiwa kan gitu. Hidup itu adalah uji coba. Jadi jangan takut, jangan gentar. Memang kalau mau cerita dulu waktu pertama kita menjadi pendamping PKH itu hadapan kita tidak hanya omongan. Kalau omongan sih biasa, lu mau ngomong apa juga gue berani kan. Cuman kalau udah pedang itu, cuman sekarang udah nggak ada, saya jamin udah nggak ada. Ya. Sudah tidak barbar lagi masyarakat Subang. Yang jelas ada satu hal yang teman-teman harus perhatikan baik-baik. Jangan terpengaruh apapun, ya. Niat jangan terpengaruh apapun. Saya yakin teman-teman ini niatnya adalah demi Indonesia kan, demi masyarakat, ya, demi bangsa dan negara. Jadi kalaupun ada kekurangan honor, kekurangan fasilitas dan lain sebagainya, jangan sampai teman-teman bergeser hatinya kemudian jadi mengundurkan diri. Alhamdulillah ini nggak ada yang mengundurkan diri kan, karena di grup ini teman-teman, di grup Korkab itu ada banyak teman-teman yang dinyatakan lulus. Ya, teman-teman Anda semua yang dinyatakan lulus itu banyak yang kemudian nggak ngambil, ya karena alasan inilah itulah, berarti kan itu niatnya sudah bergeser. Kemudian yang kedua masalah akurasi, ya masalah akurasi yang disertai dengan data-data, karena kan pasti ini nanti ke masyarakat, kemudian ini data-data pendukung itu yang harus penting banget, karena memang nanti mereka nggak mau tahu nanti artinya bahwa teman-teman ini bertanggung jawab secara grassroots, juga bertanggung jawab secara ini kan ke negara kan. Ya, itu yang harus jadi catatan benar-benar, jangan sampai kemudian asal-asalan, apalagi dipengaruhi oleh banyak hal. Kayak teman-teman ini pasti nanti didatangi LSM itu pasti, ya kan, apalagi Jasem, ya gudangnya LSM kan. Nah, dan tempat-tempat yang lain. Sekali lagi jangan takut. Saya yakin teman-teman karena mahasiswa, zamannya saya mahasiswa juga itu kan idealis, harus idealis ya, nggak harus idealis, dan saya yakin benar-benar teman-teman ini adalah idealis semuanya, baik itu yang dari STKS, baik itu yang dari UIN, ya, dan dari yang lainnya. Itu saja barangkali, dan nanti untuk mapping dan ini lain sebagainya kita biasa selesaikan sambil ngopi lah gitu kan. Iya. Iya. Ya, fresh. Itu aja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kemarin sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali. Ini penyanyi Pak. Papan atas ya. Harus sendiri, jadi yang lain pun nggak mau dinyanyi dulu. Pasti habis ini nyanyi ya. Maafkan Rio Febrian. Ya tadi seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Bidang Linjakser, Pak Ipa, maupun ketiga koordinator kabupaten. Pada intinya kami selalu mendukung, memfasilitasi apa yang menjadi tujuan maksud akan teteh ke sini dalam rangka memang suatu misi lah ya dalam program pejuang muda ini. Kalau saya bacakan ada di judulnya, memang lebih ditekankan untuk akan teteh ini belajar bahwa terjun ke masyarakat
dengan membawa misi masuk ke dalam satu program yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun 3 tahun ya, DTKS ya. Dan memang tidak akan dibebani untuk AKT ini membuat suatu perubahan dalam jangka waktu 50 hari cepat, tapi malah mendukung program ini gitu. Mendukung programnya sudah ada dengan melibatkan, dan kementeriannya kan 3 ya, Kementerian Sosial, Agama, sama Kemendikbud. Dikbud. Artinya 3 kementerian ini sudah mempercayai, sudah punya konsep lah, blueprint segala macam bahwa AKT ini memang bisa gitu. Memang percaya. Tadi kan ada yang sudah lulus menyatakan gak ikut ini. Jadi artinya kalau dibilang sudah terlanjur ya udah gitu. Tapi tadi aja fokusnya tadi ada kan ada yang tugas pribadinya ada. Terus tadi bayangannya seperti KKN, betul. Terus karena nanti akan berhadapan dengan masyarakat. Jadi saya pastikan, mungkin kami pastikan juga kalau lihat dari segala macam tidak ada yang mengharuskan kan target Kang Firman harus lolosin berapa ribu orang buat ini bla bla bla, nggak ada kan ya. Nah, jalanin aja, nanti pastikan ada arahan dari mentor, dari tutornya segala macam atau dari siapapun juga, tinggal diikuti. Tadi mungkin yang kemarin saya sampaikan lebih ke kita akan menghadapi dinamika sosial di masyarakat. Yang udah paham, barangkali yang punya keuntungan lebih, yang sudah tinggal di Subang ya. Walaupun saya juga 30 kecamatan belum semuanya tergagahi, Terjelajahi. Terjamahi, namanya terjamahi. Tapi Terjelajah. setidaknya ada gambaran dari sisi daerah ieu mah panas misalkannya kalau utara, atau nanti misalkan Kang Rafei bosan di utara mah sana yang selatan, mangga tinggal ke bawa selimut segala macam, jaket dan lain-lain. Artinya bawa enjoy aja. Jadi dengan berbagai macam background, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, disuruh melakukan hal yang sama, pasti atau mungkin akan ada yang berbeda, mungkin juga sama. Di cara yang eksak sama, mungkin pas begitu apa mana saya tinggal bla 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 misalnya gitu ya. Atau yang backgroundnya ini sosial gini-gini, caranya berbeda-beda, tapi uniknya pekerjaannya sama. Nanti dari kalian ini akan teteh ini kami harapkan sih kompak satu sama lain. Artinya kalian nggak hanya membawa misi perdamaian, nanti program ini aja, Pahlawan. tapi kan banyak hal ya, dari nama universitas, dari nama pribadi, keluarga, pacar, ya, dibebankan pada, tanda kutip dibebankan pada kalian akan teteh gitu. Dibantu ya kami ini di sini yang mana memang yang bisa nolak ya Pak, atau jangan tersinggung pejuang muda, kita pejuang yang pernah muda gitu. Nah nggak ada yang seperti itu. Jadi prinsipnya kami akan sambut baik karena programnya juga baik juga. Programnya sudah berjalan, mudah-mudahan keberadaan nanti akan teteh sampai dengan Desember akhir nih membawa dampak yang kurang lebih signifikan. Kan tadi ada proyeknya kan, proyeknya dibatasin apa? Buat lansia segala macam gitu kan. Jadi have fun aja, enjoy. Satu hal yang pasti akan menambah pengalaman dan membuka mata gitu. Dulu semester 5 semester PNS nggak kepikiran naon. Yang kemarin jadi musisi paling gampang ya, karena sekarang kan zamannya YouTube gitu, kita disodorin hal-hal yang renyah-renyah dan enak-enak gitu. Orang yang jadi penyanyi walaupun backgroundnya apa tuh? Hukum. Hukum keluarga, publik.
atau yang lain-lain. Jadi membuat satu pilihan lagi lah dan membuat pengetahuan juga. Oh, di masyarakat atau di pemerintahan kita sekarang ada program ataupun satu tools yang untuk membantu masyarakat semua. Yang mungkin sebelum ini cuma dengar dari medsos. Dulu Pak Mensosnya ketangkep jadi viral, jadi ya menteri sosial gitu ya. Kan pasti gitu ya. Oh, baru kesini jadi mau nggak mau harus belajar lagi, scroll lagi gitu ya, googling dulu. Oh, nyanyi. Itu hal-hal yang lumrah. Karena nggak ada yang, atau mungkin juga ada yang udah konsep dari awal. Misalkan dari STKS sudah tahu nih masalah-masalah sosial ataupun hal-hal yang kebijakannya barangkali gitu. Ataupun yang lain juga udah tahu. Jadi ya ini mah hanya benefitnya luar biasa. Kalau misalkan capek dan sebagainya hal yang dikhawatirkan pasti ada aja. Apalagi misalkan nanti yang 3 orang barangkali kan dari luar kota sama Firman dari luar kota Subang, hanya ya dibantu aja proses adaptasinya di sini dan lain sebagainya, bikin nyaman satu sama lain. Kita juga mudah-mudahan juga membuat seperti itu. Jangan sungkan karena tadi walaupun oke pokoknya aja juga, iya, tapi insya Allah bersahabat lah maksudnya. Jangan sungkan untuk meminta tolong, meminta bantuan, pendapat ataupun sharing. Karena mungkin juga Kang Teteh tahu apa yang nggak kita tahu, bisa apa yang nggak kita bisa, gitu kan. Paling milenial 5 teknologi oke, gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi memanfaatkan, jadi ajang unjuk gigi, unjuk diri, bisa kan KKN gitu ya. Jadi berbagai macam jurusan gitu kan, nanti suruh bikin hampir sama. Tugas yang diembannya satu, gitu ya. Tapi kita harus mengaplikasikan apa yang kita pelajari 5 semester ke belakang, 7 semester ke belakang dalam satu program yang sama. Namun ya dari sekarang mulai nggak usah harus berpikir harus beda dan unik ya. Berpikir umumnya nggak masalah, yang penting nanti bermanfaat dan mudah gitu buat teman-teman yang menggunakan database. Itu aja mungkin dari kitanya. Jadi dari Iqbal, kan memang si datanya nunggu ya, masih nunggu dari Pusdatin. Belum. Jadi kalau lihat dari yang saya share kan dari peserta mendapatkan data awal TKS dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos untuk kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: meneliti baseline DTKS yang diterima nanti, melakukan koordinasi pendamping sosial Kemensos ya tadi Proporkan, pendamping dinas sosial dan aparat pemerintah setempat. Kemudian ya tadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya personal kayak logbooknya, terus bla 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 lah, gitu. Intinya mah mereka juga nunggu kan, mungkin data baru atau data existing yang harus di verify ulang.